Oke bosku, bertemu lagi di saya. Ini saya sedikit menginformasikan bosku. Bila Anda membeli sebuah skuter, sedikit informasi ini, bila Anda membeli sebuah skuter, usahakan jangan buat hujan-hujanan ya bosku. Jangan buat hujan-hujanan ataupun dicuci. Kalaupun dicuci itu Anda harus membersihkan bagian dalamnya ini. Ya. Ini punya saya ini kemarin tak buat hujan-hujanan, tak buat tak cuci juga ini kemarin. Ini hari ini saya iseng. Ini padahal baru di sini masih ada segelnya. Tadi segelnya saya buang. Segelnya pakai apa itu? Paku pivot atau apa itu yang kekek tuh. Nah, di sini saya iseng membongkar. Kenapa saya iseng? Soalnya di sini tuh ada sela air. Sela untuk kabel, dan di sini pun juga ada sela untuk kabel juga. Di sini juga ada sela untuk kabel. Apakah di sana Anda melihat bahwa itu air? Ini mungkin Anda tidak melihat kalau itu air. Ini saya pegang ya teman-teman. Wah, ini air yang menggenang sangat banyak. Ya, Anda bisa lihat nih air yang menggenang sangat banyak. Ini air ini. Nah, itu. Ini hampir segini ketinggiannya. Ini baterai sudah terendam ini. Terendam hampir seperempat lah. Ini kalau kelamaan kenapa skuter itu cepat rusak? Itu karena air yang menggenang di dalam sini. Karena di sini saya lihat itu nggak ada tempat pembuangan air atau apalah itu. Tempat pembuangannya air ini tidak ada di dalam sini. Jadi ini sebagai pengalaman saya saja. Jadi kalau ada Anda punya skuter, jangan dibuat hujan-hujanan ataupun dibuat dicuci. Kalaupun dicuci nggak apa-apa, yang penting asalkan Anda membongkar bagian ini untuk dibersihkan. Ya. Jadi kesimpulannya itu kenapa skuter rusak ya ini. Ya, teman-teman. Ini sedikit informasi saja, sedikit pengalaman saja. Oke. Di sini saya akan membersihkannya. Ya. Kalau skuternya punya Anda itu sama seperti punya saya ini, oke lah, real. Banyak airnya di sana. Kalau Anda hujan-hujanin pasti banyak airnya. Jadi ini ada sebuah baut di sini, mungkin saya akan membongkar dari sini. Kita akan cari dulu tempat wadah untuk airnya. Ini bejonnya saya setelah saya cuci kemarin, saya ganjel di bawah. Ini saya nyucinya sudah 2 hari yang lalu, tapi air di sini nggak hilang. Ya, untung saya ganjel di sini. Kenapa saya untung banget? Karena di sini ada controller. Anda bisa lihat di sini ada controller. Maaf. Jadi airnya ke atas semua. Ini kalau nggak saya ganjel kemarin, pasti ini sudah terendam, sudah kemasukan air. Pas tak nyalain pasti rusak. Oke, saya akan membongkarnya. Saya akan nih, air ini segini airnya ketinggiannya. Aduh, sulit. Jadi saya akan membongkarnya dulu ya teman-teman. Oke. Tunggu sebentar. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah botol. Nanti saya akan kuras dari baut ini. Ini insya Allah airnya bisa keluar. Oke, saya akan membongkarnya. Mohon maaf, itu tadi adalah iklan memasang. Semua skuter itu sebenarnya sudah ada yang dilengkapi fitur anti air, itu juga ada. Jadi ini sebagai pemberitahuan saja, kalau Anda punya skuter jangan dihujan-hujani, jangan diudani.
dihujan-hujani, nah, ataupun dicuci, itu air semua keluar. Apakah Anda bisa melihat itu air? Nah, itu air yang mengalir. Ini nggak tahu apakah baterainya akan dayang atau gimana. Nah, ini air dalamnya masih banyak, nggak mau keluar. Ini masih banyak. Saya coba ringkan. Oke. Ini lumayan banyak ini teman-teman. Ini bisa menggenangi ini kalau Anda terus-terusan buat hujan-hujani dia atau buat mandiin dia. Ini baru tak mandiin baru sekali kemarin. Sebelumnya tak buat hujan-hujanan pun cuma 3 hari. Jadi kesimpulannya, jika Anda buat hujan-hujan, bayangin coba Anda hujan-hujanin 1 minggu full, ini pasti menggenang di dalam sini. Ini pun kalau dieringkan dia nggak akan keluar karena airnya itu otomatis keluar cuman 1/4. Ini bisanya dibersihkan dikuras dulu airnya, setelah itu kita lap pakai kain. Ini kalau terus-terusan dibiarkan begini adalah yang kerusakan. Yang pertama, baterai akan berkarat karena baterai itu ya kayak semacam pakai besi dia, jadi ya berkarat. Terus kedua, controller air bila sudah masuk terus Anda pakai, namanya mesin ini pasti akan rusak karena controller itu rata-rata menggunakan IC yang SMD yang kecil-kecil, spare partnya yang SMD kecil-kecil, itu rawan banget kalau terkena air. Oke, cukup sekian pengalaman dari saya ini, sedikit pemberitahuan saja. Ini airnya, ini yang di dalam belum bersih ini. Oke, cukup sekian. Nanti bila ada waktu lagi saya akan vlog lagi. Oke, terima kasih. Salam sedikit pengalaman. Salam dari anak rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.